Baik, saat ini saya Karena mungkin kami ingin sebagai rakyat tidak sudi gitu. Laut kami sebagai simbol kedaulatan negara mau dicaplok oleh orang yang menjajah gitu. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Bahwa pagar laut ini akan dicabut. Kami menduga memang ada keterlibatan dari oknum BPN karena informasi yang kami dapat itu lautan itu sudah dikapling-kapling. Anda kembali di The Prime Show pemirsa. Untuk membahas mengenai polemik pagar laut, kami sudah tergabung kembali bersama dengan Bapak Khalid, perwakilan dari nelayan, dan juga Bapak Rohmin Dahuri selaku anggota DPR RI Komisi 4 fraksi PDIP yang juga sekaligus pernah menjabat selaku Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2004. Selamat malam Pak Khalid dan Pak Rohmin. Malam. Baik. Mungkin saya mau ke Pak Khalid terlebih dahulu. Pak Khalid, tadi kan sudah dilakukan yaitu pembongkaran pagar laut. Tadi Bapak di sana juga seperti apa jalannya, Pak? Ya, alhamdulillah perjalanannya lancar dan sangat senang sekali masyarakat sebagai nelayan gitu kan. Ya, artinya kami sebagai masyarakat nelayan sudah merasa dihadiri oleh perangkat negara, terutama KKP dan juga TNI AL gitu, dan bersamai dengan masyarakat nelayan. Cuman kami sebagai masyarakat kan tidak boleh juga terhenti di persoalan pencabutannya saja gitu. Baik. Ini kan ada pelaku gitu, ada pelaku yang ini juga harus diselesaikan secara hukum gitu kan. Nah, ini juga kan ada juga orang-orang yang mencoba untuk mentransaksikan laut itu, dan itu juga harus diusut secara hukum oleh alat-alat negara gitu. Nah, artinya ini kita melihat sebagai masyarakat nelayan kan ini ada kegiatan mencoba untuk mentransaksikan laut itu, dan ini kan saya pikir melanggar hukum. Nah, kalau memang itu kemudian melanggar hukum, ini juga kan harus ditindak gitu. Dan ini nggak boleh tebang pilih ya, artinya jangan hanya kemudian yang ditindak ini hanya sebagian orang-orang kaki tangannya saja gitu kan. Tapi juga harus sampai kepada siapa otak di balik semua ini gitu kan. Makanya sering saya bilang negara tidak boleh kalah dengan sesuatu yang sifatnya itu bukan negara gitu. Ya kalau saya bilang ya korporasi itu. Sampai ke tingkat siapa sih otaknya pelaku pemagaran laut ini. Ini kan kita bukan hanya melihat dari persoalan pagarnya saja. Tapi juga ini saya lihat mencoba untuk mentransaksikan laut, yang laut itu saya pikir kan simbol kedaulatan negara yang memang harus benar-benar dijaga gitu. Karena kan kalau kita bicara bangsa Indonesia itu kan antara tanah dan air gitu. Jadi air itu kan simbolnya laut gitu kan. Nah, ini laut mau ditransaksikan ini gimana? Ini harus ditindak secara tegas. Dan ini jangan sampai ada istilahnya kambing hitam segala macam, harus otaknya juga harus kena. Baik, Pak Khalid, sebelumnya ini kan ada pengakuan bahwa pagar ini didirikan swadaya oleh masyarakat. Nah, ini bagaimana Pak sebetulnya pengakuan oleh masyarakat ini? Ya kan kita udah bahas itu, udah selesai. Yang mengatasnamakan jaringan rakyat Pantura juga, yang namanya Sandi juga kita sudah patahkan itu. Ternyata kan saya pikir ini nggak logis gitu kan, nggak logis. Nah, artinya kalau kita hitung secara hitung-hitungan ekonomi, analisa ekonomi itu kan nggak masuk akal. Kalau itu yang melakukan swadaya.
Nah, dari di ILC juga kan mencoba untuk membandingkan ini gitu kan dengan seorang nelayan gitu kan. Nah, ternyata lagi-lagi juga mentah gitu kan. Mentahnya kenapa? Ya karena yang mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan tapi juga aparat desa. Kan udah saya bilang dari awal. Pengetahuan itu kan tergantung dari sumbernya gitu kan. Kalau sumbernya keruh ya pasti keruh, kalau sumbernya jernih ya pasti jernih. Nah, udah sering saya bilang bahwa jernih dan keruh itu kan tergantung motivasinya, ada kepentingan gitu kan. Nah, kalau kita tanyanya di aparat desa, staf desa, hampir seluruh di Tangerang ini akan setuju gitu kan. Seolah-olah itu dibuatlah swadaya lah, segala macam lah, inilah punya banyak alasan gitu kan. Tapi kan masalahnya di sini kan dengan fakta dan jelas sebelumnya saya katakan bahwa ini bukan hanya sekedar pagar laut untuk budidaya kerang hijau atau budidaya rumput laut atau pemecah gelombang. Faktanya kan ini ada surat yang sudah keluar. Baik. HGB gitu kan, SHM, dan ini atas nama orang dan itu harus diproses secara hukum gitu kan. Jadi menurut Artinya Bapak, artinya ini ada motif kepentingan siapa atau apa di balik ini, Pak? kan udah saya bilang ini ada kepentingan korporasi. PSN yang PEK 2 yang di PSN-kan itu. Jadi sebetulnya ini ada kepentingan di balik dari korporasi ini yang mungkin ingin membangun sesuatu di atas laut tersebut. Menurut Bapak seperti Ya itu? iya kan nanti mereka gini, paling alibi mereka mereka pagar itu sebenarnya mah tujuannya kan dia mungkin akan mengeplot, kan bingung dia mengukur laut bagaimana gitu kan. Makanya dia bikin petak-petak dengan cara petak-petak bambu itu. Nah itu seolah-olah dibuatnya sketsanya kan itu seperti tambak gitu kan. Nah dalih mereka adalah ini adalah tanah yang abrasi, yang dulunya adalah tambak. Kemudian ada sertifikatnya segala macam, atau ada gerik, atau ada AJB atau apa. Ini kan seolah-olah gitu. Nah cuman kembali lagi persoalan ini adalah bagaimana hukum itu bicara gitu. Kira-kira hukum bicara seperti apa ketika ada laut di kapling-kapling kemudian ditransaksikan. Itu satu. Nah kedua, kira-kira misalnya lahan yang kemudian abrasi di laut itu posisinya kepemilikannya seperti apa. Itu juga kan diatur oleh hukum undang-undang. Loh kan kita ini kan bangsa hukum, bernegara harus mematuhi aturan hukum. Kalau itu melanggar hukum ya lakukan secara hukum, ditindak gitu. Cuman ini kami berharap jangan tindakan hukum ini hanya sebatas kalau boleh dikatakan hanya pelaku-pelaku kecilnya saja, antek-anteknya saja. Tapi juga harus ditangkap ini Belandanya gitu kan, Baik, penjajahnya, otaknya. baik. Saat ini saya Karena mungkin kami ingin sebagai rakyat tidak sudi gitu. Laut kami sebagai simbol kedaulatan negara mau dicaplok oleh orang yang menjajah gitu. baik. Saya akan beralih menuju ke Pak Rohmin Dahuri. Pak Rohmin, sebagai anggota dari Komisi 4 DPR RI, kemudian juga sebelumnya Bapak pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 tahun 2000 hingga 2004. Apa iya sebetulnya perusahaan ini bisa mencaplok laut untuk kepentingan korporasinya sendiri, Pak? Ya, pertama saya Komisi 4 DPR RI mengapresiasi kerja tegas dari Kementerian Kelautan Perikanan dan TNI AL untuk awalnya menyegel kemudian membongkar pagar laut itu. Kedua, saya ingin menyampaikan dari 4 aspek, Mbak itu. Pertama dari aspek hukum, kedua dari aspek tata kelola pemerintahan atau cara-cara birokrasi pemerintahan dari mulai tingkat desa sampai provinsi sampai pusat itu bekerja. Menurut saya itu amburadul, nanti saya ungkap ya. Dan yang ketiga adalah aspek kerugian ekologis atau lingkungan hidup, dan keempat nanti akan saya tuntaskan dengan kerugian ekonomi begitu. Lalu kesimpulannya bagaimana solusi yang salah satu diharapkan Pak Khalid, saya sepakat sekali itu. Nah, Alhamdulillah. Amin, amin. pertama dari aspek hukum sudah jelas ini adalah pelanggaran berat gitu ya. Kenapa pelanggaran berat? Pertama, pembangunan pagar laut itu kan tanpa izin itu kan, tanpa izin ya. Kedua,
eh, ini alhamdulillah ya terungkap dari Menteri ATR BPN Bapak Nusron Wahid bahwa ternyata tahun lalu tuh sudah keluar sertifikat untuk lahan di antara pagar laut sama garis pantai yang mencakup 6 kecamatan dan 16 desa di Kabupaten Tangerang itu. Berarti kan ini ada tujuan apa namanya ke depan atau jangka jangka menengah itu ya. Bahwa bukan hanya sekedar untuk apa namanya memagar laut ya. Karena itu hak guna bangunan pasti akan direklamasi seperti di daerah lainnya gitu ya. Nah, jadi itu pun pelanggaran kedua. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa laut itu betul Pak Nusron Wahid nggak boleh itu dimiliki secara private ya, karena sifat laut kan dalam bahasa Inggrisnya common property resources, jadi sumber daya milik negara, milik bersama itu. Jadi negara berdaulat di situ. Nah, kalaupun ada pemanfaatan, maka itu harus sesuai dengan aturan main yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu adanya di Kementerian Kelautan Perikanan itu. Jadi dua hal itu sudah faktual bahwa ini melanggar hukum itu. Yang kedua soal tata kelola pemerintahan dan cara-cara aparatur sipil negara bekerja menurut saya sangat memalukan, tapi sekaligus input atau masukan buat Bapak Presiden Prabowo bahwa kejadian semacam ini kan bukan yang terjadi di Tangerang, di Bekasi, ya kan, di Benua, ya kan, di Ternate dan seterusnya. Ada 36 lokasi itu minimal tuh ya. Dan juga di sektor-sektor lain ya. Jadi negara ini kaya raya itu, sumber daya alam dan potensi geoekonomi. Kenapa kita masih tetap miskin dan negara menengah? Karena pencuri-pencuri ini, para pengambil kebijakan yang ikut dapat saham bodong kosong, ya ikut dapat sogokan dan seterusnya. Saya kira ujungnya ke sana itu. Jadi sekali lagi amburadulnya atau karut-marutnya cara kerja pemerintahan baik enggak? Bahwa pembangunan pagar laut ternyata menurut Google Earth itu sudah dimulai sejak 2022 itu. Bayangin nggak? Dan itu baru terungkap sekarang. Padahal kan itu pembangunan yang masif 30,16 km. Masa nggak ada aparat pemerintahan yang mengetahui gitu kan? Berarti itu sangat menjijikan kan? Begitu. Nanti dua aspek lainnya, kalau boleh saya teruskan sekarang boleh, kalau di sela dulu silakan Mbak. Dua aspek. Nanti saya akan kasih kesempatan lagi untuk menjelaskan soal itu Pak. Sementara itu kalau misalnya berdasarkan kebijakannya sendiri sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2021, hak atas tanah berupa bangunan atau hak guna bangunan ini kan hanya bisa terbit di wilayah pesisir pantai, bukan di atas laut. Apabila kasusnya adalah ini abrasi, apakah ini dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pak? Jadi itu pun nonsens itu. Saya kan ahli pengelolaan pesisir juga. Jadi kalau suatu bangunan katakanlah di tengah laut yang bisa berperan sebagai penahan abrasi pantai, itu kalau bangunannya masif Mbak tuh. Kayak betonan, ya, kayak breakwaters. Kalau ini kan kita lihat bersama kan bambu yang jarang-jarang gitu ya. Jadi entah itu gelombang maupun apa namanya arus laut yang datang dari tengah laut menuju pantai itu tidak bisa diredam secara efektif kalau hanya sekedar pagar laut tadi ya. Akan efektif sebagai fungsi penahan abrasi pantai kalau itu masif. Itu pun harus dihitung secara engineering dan oceanografi, bagaimana alignment-nya atau posisinya dan bagaimana tebalnya gitu ya. Jadi sekali lagi kalau ada pihak yang mengatakan bahwa tujuan membangun pagar laut itu untuk melindungi garis pantai Tangerang, menurut hemat profesional saya itu sangat apa namanya hoax lah gitu ya, nggak benar itu secara keilmuan memang itu, begitu Mbak. Baik, sementara itu dan Pak. Yang kedua betul, ya. Silakan Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, memang tidak boleh itu ada hak guna bangunan ya di atas perairan laut begitu. Baik, sementara itu Pak, kalau misalnya kita melihat dari kasus penerbitan sertifikat HGP-nya sendiri, ini berarti bisa dibilang ada cacat prosedur atau mungkin ada permainan begitu Pak di dalamnya? Iya, permainan pasti itu. Itu karena memang
akan direklamasi itu. Nah, cuman sekarang semua pihak kan cuci tangan nggak untuk reklamasi gitu. Nah, jadi sekali lagi kalaupun itu untuk reklamasi kan menyalahi aturan karena belum ada izin untuk reklamasi untuk daerah Kabupaten Tangerang gitu ya. Jadi apapun alasannya bolak-balik ingin berdalih gitu ya, tetap saja kasus pagar laut itu menyalahi hukum secara berat gitu ya, dan maka dari itu harus diusut tuntas betul tuh siapa dalangnya, jangan hanya anteknya betul ya, siapa aktor intelektualnya, bahkan lebih jauh dari itu bukan hanya, mohon maaf kalau kita kan harus menggunakan Pak Holid ya, ajas praduga tak bersalah, jadi asumsikan bahwa sekarang belum ada pihak yang bersalah dulu gitu, tapi kan dari investigasi KKP, kami DPR RI, LSM dan seterusnya udah tercium sih bau-baunya pihak ini udah gitu. Kita udah ada datanya gitu. Cuman kan sebagai negara hukum kita nanti akan kita serahkan ke proses hukum, proses peradilan gitu. Tetapi saya berharap ya nanti proses peradilannya pun harus transparan, terbuka dan tidak seperti selama ini terjadi. Ada kasus terakhir itu seorang anggota Jaksa Agung Jawa Timur aja hartanya bisa 1 triliun gitu, hanya staf biasa gitu. Itu kan karena lembaga hukumnya disuap, dan kita karena ini kasus nasional dan serius harusnya sidangnya pun terbuka dan kita seluruh komponen bangsa akan mengawasi begitu. Baik, mungkin saat ini saya mau ke Pak Holid lagi. Pak Holid, sementara itu kenapa Pak ramainya soal pagar laut ini baru sekarang? Karena kalau misalnya memang pagar laut ini sudah ada sejak lama begitu, dan ini kan tentunya berdampak cukup besar bagi para nelayan yang mana ini harus mengitari pagar laut untuk melaut sendiri, Pak. Ya, sebenarnya makan gini, bukan ramai sekarang ya, sebenarnya meramainya itu udah lama, ya cuman kan masalahnya yang namanya masyarakat kan punya batas kemampuan yang mereka nggak bisa jangkau atau nggak bisa lakukan itu. Nah artinya ketika sampai batas kelelahan atau kejenuhannya sebagai masyarakat nelayan itu sudah mentok, istilahnya kan. Artinya kalau istilah diinjak itu ketika masyarakat sudah diinjak ke dataran yang paling rendah gitu kan, sudah tidak ada dataran lagi, maka kan yang ditunggu hanya loncatan tertingginya, yaitu ramenya di medsos di mana-mana gitu. Ketika rakyat sudah mulai berani memberontak gitu kan. Nah artinya kan udah saya bilang, ini kok ada negara apa enggak? Gitu. Jangan-jangan kami ini seperti tidak ada negara gitu kan. Nah artinya perkataan ini adalah perkataan masyarakat yang sedang mengalami kejenuhan gitu kan. Artinya mengalami bebekan-bebekan persoalan yang selalu menimpa tiap hari, sehingga kami sebagai masyarakat marah gitu kan. Kalau memang negara tidak hadir dan tidak berani melawan korporasi itu, ya kami ya punya jalan sendiri untuk melawan itu. Nah makanya kami juga berharap di persoalan ini, jika ada HGB atau SHM yang dikeluarkan oleh BPN di atas laut, maka saya harap mohon dibatalkan. Baik. Mohon dibatalkan. Kalau tidak, ya kami akan geruduk kantor BPN itu. Karena ini udah menciderai kami sebagai nelayan. Merasa kedaulatan kami udah dirampok gitu. Baik, kita tahan dulu Pak Holid. Berarti Pak Rohmin, rencananya ini terjadwal sudah untuk RDP Komisi 4 DPR RI bersama KPK ya Pak ya. Dan kita tahan dulu, bisa dijawab di segmen selanjutnya. Kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.